Setelah kita mempelajari mengenai analisis teknikal dari basic, intermediate, mulai dari support resisten, analisis tren, sampai kepada volume. Nah, ini adalah satu teknik bagaimana cara kita menemukan saham yang tepat untuk bisa kita nanti entry. Dan ini bisa menjadi cara atau teknik buat Anda semua yang sudah memahami analisis namun nggak tahu nih cara memilihnya. Ingin tahu video lengkapnya? Tonton sampai habis. Hai kawan Visto semuanya, dan bagi Anda semua yang belum nonton episode sebelumnya tentang Trading with News, linknya saya drop di sini ya. Ya, jadi hari ini kita akan melakukan screening saham dengan menggunakan analisis teknikal. Oke, tanpa lama lagi yuk kita langsung cek ke videonya. Oke, ini merupakan teknik yang harus kita kuasai sebagai seorang trader maupun investor dengan trading style apapun. Karena tanpa Anda bisa membaca chart, istilahnya chart ini sebagai peta untuk kita bisa menentukan kemana sih harga akan bergerak. Yuk kita coba masuk ke apa yang akan kita pelajari. Jadi kita akan melihat di sini yang pertama adalah cara menemukan saham dengan menggunakan tren. Lalu yang kedua, kita juga akan menemukan saham dengan menggunakan volume. Yang ketiga, bagaimana pengaplikasiannya dengan menggunakan charting tools tertentu. Pasti Anda tidak asing dengan yang namanya trading view, bukan? Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ini adalah tools yang digunakan, ya kemungkinan Anda mungkin akan familiar dengan beberapa tools. Yang pada umumnya Anda gunakan biasanya kan TradingView ya, dan itu juga ada yang premium maupun yang free ya. Hanya di sini perbedaannya keterbatasan dari indikator yang bisa digunakan. Lalu di sini ada AMI Broker ya, di sini saya sempat menggunakan AMI Broker ini untuk melakukan analisis saham dan cukup oke. Lalu ada investing.com, di sini tentunya ada charting tools juga, dan di sini ada Bloomberg. Di mana ini cukup lengkap dan berbayar, dan biasanya di sini yang menjadi membership adalah sekuritas-sekuritas yang memiliki research teamnya. Jadi mereka menggunakan Bloomberg sebagai supply datanya, ya baik dari fundamental, technical, sampai kepada mungkin the valuation seperti PB dan PE ini bisa digunakan. Lalu tidak lain tidak bukan di sekuritas untuk investasiku sendiri ini sudah memiliki charting tools. Jadi Anda bisa coba gunakan, dan beberapa sekuritas lain juga sudah ada yang menggunakan. Jadi silakan Anda explore, yang pasti Anda harus bisa menggunakan ini dengan baik. Setelah menonton EduFast dan harapannya Anda sudah paham nih membaca chart. Baik, ini adalah step screening dengan tren. Yang pertama, identifikasi tren utama terlebih dahulu. Biasanya identifikasinya dalam time frame weekly untuk jangka panjang. Lalu untuk misalkan minor trennya, Anda bisa menggunakan daily-nya. Lalu utamakan saham yang uptrend agar risiko loss lebih kecil. Kenapa? Karena kalau misalkan Anda memilih saham yang downtrend dan Anda beli ketika harganya sudah selesai naik, maka ada potensi harga itu turun melanjutkan downtrend-nya. Jadi pastikan, utamakan tren saham yang bullish. Lalu selanjutnya, pastikan coding swing jelas. Anda sudah mempelajari konsep dari swing high, swing low di EduFast untuk basic. Silakan Anda buka lagi, dan pastikan ini Anda menemukan swing dengan clear agar analisanya dapat lebih clear lagi dan nanti hasil tradingnya juga lebih maksimal. Lalu yang terakhir, silakan gunakan teknik, dan jika memungkinkan Anda bisa menggunakan kombinasi dengan indikator, dan ini bisa Anda pakai di dalam melakukan screening saham dengan tren. Oke, baik. Kita langsung masuk. Ini adalah bagaimana cara kita untuk melakukan identifikasi tren saham menggunakan trend line, dan ini pada time frame weekly. Tentu saja kita tadi sudah mengetahui bahwa kita cari saham-saham yang bergerak uptrend supaya risiko lebih kecil. Lalu di sini juga kita harus melakukan coding swing dengan jelas, area swing high dan swing low. Di sini saya tandai A, B, C, D. Ya, ini sebagai area swing, di mana ini merupakan saya sempat kemarin melakukan backtest ya terhadap saham ITMG ini.
Dan terbukti ketika kita nanti melakukan entry di saham ini, ketika saham koreksi kita tidak perlu takut karena at the end saham ini akan naik lagi karena masih bergerak di dalam bullish. Mari kita lihat titik C ke dalam daily time frame dengan saya breakdown supaya lebih jelas di kotak hitam ini. Ini adalah titik C yang sudah saya breakdown lagi di daily time frame. Ya, pergerakannya seperti ini ke atas. Dan ini merupakan entry buy kita ketika kita melakukan entry ya di time frame daily. Setelah kita melakukan screening di weekly, di sini ternyata ada potensi di daily time frame harga ini breakout dari area resisten. Sehingga di sini kita bisa coba melakukan entry dari titik A. Dan kalaupun harga terjatuh ke titik B, karena kita tahu ini adalah saham dengan tren yang bullish, maka kita tidak perlu takut dari titik B ternyata harga saham itu terus naik lagi ke titik C dan mengenai area klasik resisten di area ini. Sehingga kalau misalkan Anda mau buy on breakout lagi, Anda tidak perlu takut ya, karena let's say ya, titik D ini kita nggak tahu. Tetapi karena tren saham ini masih di dalam tren bullish, jadi ketika titik C turun ke titik D, maka di titik D juga Anda bisa melakukan averaging down, dan alhasil harga naik terus ke titik D, di mana ini Anda bisa melakukan take profit yang kedua. Jadi ini adalah strategi bagaimana kita melakukan screening dengan baik. Tunggu dulu. Sebelum lanjut ke materinya, ada info menarik nih buat kawan visual semuanya. Setiap kamu bertransaksi di investasiku, kamu bisa mendapatkan MPC Point. Nah, MPC Point dapat kamu gunakan untuk bertransaksi di seluruh merchant Citicorp. Selain itu, MPC Point bisa kamu gunakan untuk berinvestasi reksadana di investasiku. Segera tingkatkan transaksimu di investasiku untuk mendapatkan MPC Point sebanyak-banyaknya. Baik, yuk kita langsung masuk lagi ke materinya. Ini adalah step screening dengan menggunakan analisis volume. Di mana yang pertama adalah cari saham yang bergerak uptrend dengan konfirmasi volume. Kenapa di sini ada korelasi positif antara harga dengan volume? Karena tren yang baik di dalam tren bullish adalah ketika harga naik, maka otomatis volumenya meningkat. Ketika harga turun, maka otomatis volumenya menurun. Nah, itu adalah saham yang harus kita cari dengan screening volume ini. Lalu yang kedua, volume transaksi per hari Anda bisa perhatikan di sini rata-ratanya kalau bisa di atas 10 juta. Karena itu menandakan adanya likuiditas yang dijamin oleh pasar. Meskipun tidak selalu 10 juta ini liquid. Kita harus juga melihat kepada jenis daripada sahamnya. Mungkin blue chip, second liner atau top liner. Dan bisa aja nih tiba-tiba saham memiliki volume yang fake. Oleh sebab itu diperlukan di sini jam terbang yang cukup tinggi supaya Anda bisa memahami apakah volume ini benar-benar ramai dan layak untuk kita perdagangkan. Lalu yang ketiga, pastikan saham memiliki harga historis yang konsisten liquid. Kenapa bukan liquid saja? Karena kalau liquid saja belum tentu konsisten dari harga yang historisnya atau harga sebelumnya. Oleh sebab itu kita bisa mungkin melihat 3-5 tahun ke belakang apakah saham ini tetap diperdagangkan secara liquid, wajar atau tidak. Caranya bagaimana? Anda bisa lihat untuk indeks LQ45 yang biasanya secara konsisten, kalau saham itu masuk ke dalam konstituen ini, secara mungkin 5 tahun berturut-turut, Anda bisa pantau, dan kalau ada momentum dan sentimen yang baik, atau news yang baik, Anda bisa entry. Lalu yang terakhir, silakan gunakan teknik, dan memang jika memungkinkan, Anda juga bisa kombinasi ini dengan mungkin stochastic indicator, MACD indicator, atau RSI indicator. Ini adalah identifikasi tren dengan volume yang merupakan studi kasus dari Adaro. Di mana di sini saya berikan ada 4 area di mana saham ini memiliki tren yang sedang bullish di daily time frame. Kita bisa perhatikan dan kita bisa screening jika kita mau entry di titik setelah H ini ya, dan memasukkan ini sebagai watchlist kita. Kita lihat analisis terlebih dahulu bahwa apakah sebelumnya saham ini bergerak bullish atau tidak. Kita lihat di sini di wilayah yang pertama, harga A ini naik ya di titik A dan diikuti dengan kenaikan volume. Lalu di titik B harga terkonfirmasi terkoreksi namun volumenya ikut menurun. Artinya ini adalah tren bullish yang sehat. Kita pindah ke wilayah yang kedua, di mana di titik C
Ini merupakan kenaikan harga dari titik B lagi dan disertai dengan kenaikan volume. Anda bisa lihat yang saya lingkari ini. Lalu harga turun dari titik C ke titik D. Dan ini juga diikuti oleh penurunan dari volume. Kita move ke wilayah yang ketiga. Kenaikan harga lagi dari titik D ke titik E dengan cukup masif dan harga sempat breakout di area ini. Dengan kenaikan volume dan di titik F harga turun lagi. Sementara kita lihat lagi dari titik F ke titik G di puncak nomor 4 ini diikuti oleh kenaikan volume yang signifikan dan ketika di titik H harga atau volume di sini terkoreksi. Oleh sebab itu ini merupakan saham uptrend yang sehat dan sebenarnya kalau Anda bisa mengambil momentum dari adanya kenaikan harga ini mungkin di titik D ke titik E karena Anda tahu di titik A, B, C ini merupakan kenaikan dan penurunan volume yang berkorelasi positif dengan harga dan memang ini kategori saham yang memang benar bergerak bullish. Anda bisa buy on breakout ketika harga naik ke atas resisten titik D ini. Ya, di sini Anda bisa mendapatkan cuan berkali-kali lipat. Anda beli di sini, jual ketika harga turun. Anda beli let's say di titik F paling bottom ini, Anda jual di titik let's say di sini titik G ya. Jadi ini Anda bisa mendapatkan profit berkali-kali dengan hanya memahami analisis volume aja. Nah, ini adalah bagaimana kita melihat apakah volume transaksi ini lebih dari 10 juta lembar. Di sini saya garis yang di kotak biru ya, saya kotakan di tanggal 15 November terlihat volume daripada Adaro ini memang kecil. Namun kecilnya volume Adaro ini apakah di atas 10 juta atau tidak? Kita melihat, nah di charting tools ini kita menggunakan trading view, ya disclaimer on tentunya terlebih dahulu. Ini kita bukan sedang promosi trading view, namun ini yang kita gunakan untuk melakukan analisis dan memberikan rekomendasi. Ya, jadi memang di sini 15 November kita kotakan seperti ini biru, dan di tanggal ini ternyata volume sekecil ini saja di Adaro volumenya adalah 117 di sini juta lembar. Jadi otomatis saham Adaro ini bisa dikategorikan liquid. Sehingga ini menjadi favorit para trader juga ketika siklus batu bara sedang naik. Nah, ini merupakan bagaimana cara kita melihat historis harga yang liquid atau tidak. Di saham Adaro ya sudah kita lihat di sini candlenya solid, dalamnya berwarna hijau dan ada juga merah. Namun tidak terlihat di sini adanya saham dengan candle mungkin tipis. Mungkin sedikit ada ya pembentukan candle doji, namun secara overall saham ini terkategorikan liquid. Oke, ini adalah contoh saham yang tidak liquid. Namun saham-saham seperti ini saya tidak katakan jelek ya. Mungkin secara fundamental, secara kinerja oke, namun secara kinerja daripada candlenya ya, saya katakan kinerja daripada candlenya atau visual daripada candlenya ini menandakan bahwa saham ini kurang liquid. Sehingga bisa aja Anda kesulitan untuk melakukan penjualan ketika Anda membeli saham ini. Jadi ini harus Anda perhatikan juga apakah Anda beli dalam jumlah yang masif atau besar. Karena bisa jadi kalau misalkan Anda membeli dengan jumlah yang besar, maka tidak ada penjual yang akan ingin membeli saham Anda. Nah, ini Anda setelah memahami semuanya, silakan Anda entry jika kriteria screening sudah benar. Di sini Anda bisa melakukan buy on breakout di saham Adaro dengan kenaikan volume dan kita kombinasikan dengan stokastik yang melakukan golden cross, maka didapati boom harga naik ke area resisten upper dari uptrend channel. Di sini Anda juga bisa manfaatkan momentum Anda buy on weakness di titik B dengan stokastik yang crossing up dari area oversold ke area netral, didapati boom harga naik ke area resisten selanjutnya. Nah, sebaliknya kita bisa hindari saham-saham seperti ini. Ya, ini adalah saham dengan tren sideways yang harus Anda perhatikan. Nah, di sini sahamnya saya blur, Anda bisa tebak ini adalah saham apa. Nah, karena Anda melihat di sini trennya agak tidak terlalu jelas apakah saham ini akan naik atau turun, maka ini bisa membuat trader atau investor bingung kemana arah pergerakannya ke depan. Bisa aja Anda sudah invest di tanggal Juli 2020 ini,
sampai September uang Anda tidak kemana-mana. Ini kan sayang sekali. Jadi hindari saham-saham seperti ini dan lakukan screening yang lebih baik kepada saham-saham yang memang hanya yang bergerak uptrend saja. Nah baik kawan Visto semuanya, tadi adalah bagaimana cara kita dengan tepat dan akurat melakukan screening saham untuk menemukan yang namanya saham yang bergerak uptrend. Tentunya simple aja, kita bisa menggunakan trend analisis dan volume analisis dengan naik ke chart, dan ini mudah sekali Anda bisa praktikkan dimanapun dan kapanpun di mana Anda mau trading. Jadi pastikan selalu untuk berlatih, disiplin, dan konsisten di dalam Anda melakukan screening sampai akhirnya nanti Anda mendapatkan feel sendiri di market untuk bisa buy memang menggunakan analisis Anda secara objektif. Dan lakukan backtest terhadap saham-saham yang memang Anda incar supaya ke depan profit Anda bisa secara konsisten dalam jangka panjang ini menghasilkan profit yang maksimal. Nah, gimana kan Visto? Sekarang Anda sudah tahu kan gimana sih cara yang tepat untuk melakukan screening saham dengan teknikal? Tapi materi tadi hanya sedikit atau kulit aja nih dari keseluruhan materi screening saham. Jadi bagi Anda yang penasaran dan ingin bertanya lebih lanjut, silakan join grup WhatsApp kami dengan klik link yang ada di deskripsi atau dengan scan QR berikut. Pastikan Anda telah download aplikasi investasiku dengan klik link yang ada di deskripsi atau dengan scan QR berikut. Pastikan Anda telah subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, bagikan ke yang lain supaya Anda tidak ketinggalan konten terupdate dan menarik seputar saham. Akhir kata, saya Chris dari tim riset investasiku, pamit undur diri. Sampai jumpa di EduFest selanjutnya, karena investasiku for better tomorrow.